Harus berpisah kota dengan sang suami karena pekerjaan, lelaki asal Malaysia ini justru berselingkuh di belakang sang suami dengan lelaki Nigeria. Seorang wanita bernama Siti Karina Muhammad Kamarudin berusia 40 tahun tinggal sendirian di apartemen Sabarjaya, Malaysia. Sudah menikah dengan punya 3 anak, namun keluarga mereka tak bersatu karena pekerjaan. Siti sendiri lebih memilih dekat dengan pekerjaannya, sementara sang suami dan anak-anak di rumah mereka. Siti sendiri sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Serdang Malaysia sebagai suster sudah berjalan 5 tahun. Bekerja rajin dan selalu pulang saat dirinya libur. Siti sendiri dipuji oleh sang suami sebagai istri pekerja keras dan mandiri. Di mata sang suami, dirinya percaya kepada Siti meski mereka berbeda rumah. Bukan hanya suami Siti yang selalu memuji Siti, namun rekan kerja maupun tetangga menyebutkan kalau Siti memang orang yang baik. Di kalangan para tetangga menyebutkan, Siti bahkan ramah kepada para pegawai termasuk security. Siti kerap memberikan makanan, dirinya dikenal sebagai wanita yang dermawan. Begitu juga di Rumah Sakit Serdang Malaysia, Siti dikenal sebagai orang yang ramah pekerja keras. Banyak teman, tak pernah punya musuh, tak pernah punya masalah dengan rekan sesama kerjaan. Namun ada yang tak biasa dengan Siti. Saat itu sudah 2 hari Siti tak masuk kerja dan tak mengabari pihak rumah sakit. Bahkan menurut sahabat Siti, dirinya pun tak tahu karena Siti tak menghubunginya. Saat ditelepon oleh sahabat Siti, Siti tak mengangkat dan WhatsApp pun tak dibalas. Hari ketiga Siti tak masuk kerja, akhirnya sahabat dari Siti pun mengabari keluarga Siti. Namun sama, keluarga Siti bahkan sudah 1 minggu tak berkomunikasi dengan Siti dan kini tengah mencari Siti. Makin penasaran dan takut terjadi apa-apa kepada Siti, akhirnya sahabat dari Siti pun mengambil tindakan dengan datang ke rumah apartemen Siti. Di apartemen Siti pun terlihat nampak tak membuka pintu, bahkan terdengar seperti tak ada orang di dalamnya. Sahabat dari Siti pun mengabari pihak apartemen. Menurut pihak apartemen, dari pihak apartemen pun memang ada perlu dengan Siti. Sudah 2 kali datang ke apartemen Siti namun tak ada orang. Akhirnya setelah dengan persetujuan keluarga, pihak pengelola pun membuka apartemen Siti. Saat dibuka, bau tak sedap pun langsung tercium oleh semua yang membuka. Saat itu pun mereka kaget karena ada percikan darah di apartemen Siti. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak pengelola pun langsung membuka kamar Siti, namun ternyata kamar Siti terkunci hingga akhirnya mengambil tindakan dengan mendobrak kamar Siti. Betapa kagetnya, tubuh Siti memang sudah tak bernyawa ditemukan di kasur dengan penuh darah merah di kasur tersebut. Pihak pengelola pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga memberitahu kepada keluarga besar Siti. Saat itu tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung datang ke apartemen Siti. Jasad Siti sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, sementara pihak kepolisian langsung menyelidiki tentang kejadian perkara kasus ini. Saat interogasi para saksi, pihak kepolisian mendengar kalau Siti ini tinggal di sana bersama seorang laki-laki yang disebutkan suami Siti. Setiap hari bersama sang suami, namun kini setelah Siti ditemukan tak bernyawa, sang suami pun nampak tak pernah terlihat lagi. Siti yang bekerja tiap hari diantar sang suami turun dari apartemen tersebut dan sang suami pun tinggal di apartemen tersebut menurut para saksi tetangga Siti dan juga menurut security apartemen. Dengan keterangan para saksi tersebut, pihak kepolisian pun langsung datang ke kampung Siti untuk menangkap suami Siti dan menginterogasi suami Siti. Namun saat sesampai di kampung Siti, saat sampai di rumahnya pun pihak kepolisian kaget. Ternyata suami Siti bukanlah orang yang ada di CCTV apartemen dan juga bukan orang yang disebutkan para saksi tetangga di apartemen. Suami Siti adalah lelaki Melayu yang memang tinggal di kampung dan juga menjaga ketiga orang anaknya. Tak pernah tinggal bersama Siti di apartemen, bahkan sudah lama tak bertemu Siti semenjak Siti pulang karena dirinya libur. Suami Siti pun kaget dan bingung siapa lelaki itu. Setelah diselidiki pihak kepolisian dan diidentifikasi, ternyata lelaki tersebut adalah lelaki asal Nigeria bernama Aliwajuan Gilbert yang memang sudah dekat dengan Siti cukup lama. Pihak kepolisian mencari Gilbert dan tak lama Gilbert pun diamankan saat dirinya tengah makan di salah satu tempat makan. Gilbert sendiri mengakui kalau dirinya mengenal Siti bahkan berhubungan dengan Siti. Menurut Gilbert, dirinya berkenalan dengan Siti di sosial media. Ada ketertarikan, cocok satu sama lain hingga akhirnya berpacaran berselingkuh dari suami Siti. Dari berpacaran dengan Siti itu, Gilbert pun akhirnya bisa tinggal bersama dengan Siti di apartemen Siti. Gilbert sendiri akhirnya mengakui kalau dirinya memang menghabisi Siti di tanggal 8 Mei hari itu. Namun saat ditanya apa motif Gilbert melakukan kejahatan ini kepada Siti, Gilbert sendiri enggan bicara. Gilbert saat itu tak mau banyak bicara, bahkan memilih pengacara untuk mengatasi permasalahan ini. Gilbert sendiri dinyatakan kalau dirinya juga ternyata salah satu pelaku scam love.
Polisi mengungkapkan kalau Gilbert termasuk salah satu tersangka penipuan cinta dan kini Gilbert dinyatakan bersalah hingga menjalani hukuman gantung. Jasad dari Siti pun dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan di kampungnya. Keluarga tak menyangka takdir Siti seperti ini. Sang suami pun memaafkan semua kesalahan Siti dan kini berfokus menjaga ketiga anaknya.